Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan bahas mengenai hal yang menarik menjadi banyak pertanyaan, yakni apakah BPJS Kesehatan, JKK, JKM, asuransi, iuran pensiun, dan JHT menjadi penambah penghasilan bruto? Yang tentunya jika menambah penghasilan bruto akan mempengaruhi tarif efektif bulanan. Seperti apa perlakuannya, mana yang menambah, mana yang tidak menambah penghasilan bruto, kita akan bahas tuntas di video ini. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media yang budiman, seperti kita ketahui bahwa mulai 2024 ini penghitungan PPh pasal 21 adalah relatif berbeda, sangat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemotongan pajak bulanan dari Januari sampai Desember ya, selain masa terakhir itu adalah berdasarkan tarif efektif bulanan yang kita sebut dengan TER bulanan ya. Nah, TER bulanan itu dasarnya adalah penghasilan bruto. Nah, lalu apa saja yang menjadi penghasilan bruto? Bagaimana dengan hal yang saya sebutkan ini tadi? BPJS, JKK, JKM, asuransi, iuran pensiun, dan JHT, mana yang menjadi penambah dan mana yang tidak menjadi penambah? Yuk kita bahas tentunya berdasar dasar hukumnya ya. Sebelum lanjut, kami ajak Anda semua untuk like video ini, subscribe channel Tips Pajak Media agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya Anda para wajib pajak. Baik, langsung saja tanpa panjang lebar, dasar hukumnya adalah PMK 168 tahun 2023. Ya, dasar hukumnya adalah PMK 168 tahun 2023. Silakan Anda buka pasal 5 ayat 3. Di situ disebutkan bahwa gini ya, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur dapat berupa yang A adalah seluruh gaji, ini jelas ya, termasuk segala tunjangan, kemudian uang lembur dan penghasilan sejenisnya, jelas ini masuk. Kemudian bonus, THR, jasa produksi, tantiam, gratifikasi, penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur, ini juga masuk menjadi penghasilan bruto ya. Kemudian yang C adalah imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja. Ya, jadi jika karyawan mendapatkan imbalan lain sehubungan dengan kegiatan dari perusahaan yang sama, maka itu menjadi penambah penghasilan bruto. Dan berikutnya pemirsa, ini kita simak baik-baik di D ini, kolom D ini. Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK ya, dan iuran jaminan kematian atau JKM di sini kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau sekarang BPJS TK atau Jamsostek ya, yang dibayarkan oleh pemberi kerja ya. Artinya pembayaran iuran JKK, JKM ya, yang dibayarkan kepada Jamsostek yang ditanggung oleh pemberi kerja adalah menjadi penambah penghasilan bruto. Clear ya, untuk JKK dan JKM yang dibayarkan oleh pemberi kerja menjadi penambah penghasilan bruto. Kemudian kita simak poin E. Pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Ya. Dengan kata lain adalah pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja adalah merupakan penambah penghasilan bruto. Oke ya, jadi BPJS yang dibayar oleh pemberi kerja adalah merupakan penambah penghasilan bruto. Clear, ada 3 sudah. JKK masuk, JKM masuk, BPJS Kesehatan masuk. Ini yang dibayar oleh pemberi kerja. Kemudian kita simak baik-baik yang F adalah pembayaran premi asuransi kesehatan, kemudian asuransi kecelakaan kerja, kemudian asuransi jiwa,
kemudian asuransi dwiguna, asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Jadi pada prinsipnya asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja adalah menjadi penambah penghasilan bruto yang tentunya akan menambah penghasilan bruto yang itu akan mempengaruhi besarnya TER, tarif efektif rata-rata bulanan. Baik, clear? Sejauh ini kita telah menjawab bahwa JKK, JKM, BPJS Kesehatan, dan premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja adalah menjadi penambah penghasilan bruto. Bagaimana dengan harap tunggu sebentar. Nah, bagaimana dengan iuran pensiun dan JHT? Bagaimana dengan iuran pensiun dan JHT? Oke. Masih di PMK 168 2023 ya. PMK 168 2023 pasal 7. Pasal 7 bunyinya seperti ini. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 tidak termasuk A. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi ya dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Lihat yang bagian depan ini adalah pembayaran manfaat ya atau santunan asuransi. Jadi ketika klaim asuransi cair itu bukan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Kemudian yang B adalah natura kenikmatan yang dikecualikan, jelas. Nah, yang C inilah dia. Simak baik-baik di pasal 7 yang huruf C ini. Iuran terkait program pensiun dan hari tua, ya. Iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan dan telah mendapatkan izin dari OJK, BPJS Tenagakerja, Jamsostek, dan atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dibayar oleh pemberi kerja. Nah, jadi clear, kita simak lagi bahwa iuran terkait pensiun dan hari tua ya, iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja ini tidak termasuk penghasilan bruto. Sekali lagi, iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan oleh pemberi kerja itu adalah tidak termasuk objek pajak, tidak termasuk penambah penghasilan bruto pegawai. Gitu ya, termasuk juga yang di atasnya pembayaran manfaat asuransi. Jelas? Jika kita ingin sedikit berfilosofis ya, iuran pensiun dan jaminan hari tua itu ya, iuran pensiun dan jaminan hari tua itu kan belum sepenuhnya diterima oleh pegawai ya. Nah, baru nanti di akhir masa pensiun, nanti di akhir jaminan hari tua nanti ketika menarik JHT dan iuran pensiun itu baru dikenakan pajak. Jadi tidak ada PPh yang double. Ya, seperti itu. Baik, kita telah mendapatkan kesimpulan bahwa iuran pensiun kemudian iuran JHT bukan menjadi penghasilan bruto. Sedangkan sebelumnya JKK, JKM, BPJS Kesehatan, dan premi asuransi adalah menambah penghasilan bruto. Nah, berikutnya akan saya tampilkan. Pastikan Anda sudah pernah membaca atau mengunduh buku e-book resmi dari DJP mengenai cermat pemotongan PPh pasal 21. Dan di sini ada matriksnya. Oh ya, buku ini ditulis oleh Dian Anggraini dan Angga Sukma Daniswara dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Silakan buka halaman 61 kalau tidak salah ya. Silakan cek lagi. Buka halaman 61 bahwa ada matriks seperti ini ya. Ini inline dengan penjelasan saya di awal tadi. Ini ya. Jadi BPJS Kesehatan
yang ditanggung pemberi kerja menambah penghasilan bruto. JKK yang ditanggung pemberi kerja menambah penghasilan bruto. JKM yang ditanggung pemberi kerja menambah penghasilan bruto. Ya, kemudian yang ditanggung karyawan, BPJS Kesehatan yang ditanggung karyawan adalah bukan merupakan pengurang penghasilan bruto. Sebaliknya, untuk iuran pensiun, jaminan pensiun, JHT atau THT, ya, IP, JP, JHT, THT yang ditanggung pemberi kerja itu bukan penambah penghasilan bruto. Ya, namun jika ditanggung karyawan itu nanti menjadi pengurang penghasilan bruto. Seperti itu, dan berikutnya saya tampilkan mengenai tangkapan layar dari Apikan, aplikasi penghitung PPh 21 karyawan. Ya, aplikasi atau kertas kerja atau Excel yang digunakan oleh perusahaan dalam menghitung PPh 21 karyawan. Di sheet entry Anda bisa lihat di kolom mulai kolom AB ini bahwa BPJS dari pemberi kerja ini sudah kami berikan formulanya, formula sesuai dengan ketentuan dari BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Ya, bahwa BPJS dari pemberi kerja itu adalah 4%. Kemudian BPJS Kesehatan yang ditanggung pekerja adalah 1%. Kemudian jaminan kematian dari pemberi kerja adalah 0,3%. Kemudian jaminan kecelakaan kerja dari pemberi kerja adalah 0,24%. Lalu JHT dari pemberi kerja adalah 3,7% dan jaminan pensiun dari pemberi kerja adalah 2%. Ya. Dan berikutnya di bawah bisa kita lihat bahwa JHT yang ditanggung pekerja adalah 2%, lalu jaminan pensiun yang ditanggung pekerja adalah 1%. Di sini di formula-formula di sini sudah sangat diperhitungkan sehingga memenuhi ketentuan dalam PMK 168 di mana JKK, JKM, BPJS Kesehatan adalah menambah penghasilan bruto, sedangkan pembayaran iuran pensiun dan JHT tidak menambah penghasilan bruto. Seperti itu ya. Jadi cukup jelas jika konsepnya adalah jika itu berupa asuransi, kemudian kecelakaan kerja kan nanti manfaat ya, kemudian JKM nanti manfaat juga santunan, itu kan nanti di akhir ketika menerima adalah ketika menerima polisnya, ketika pencairan itunya, manfaatnya itu adalah tidak kena pajak ya, sehingga tidak kena pajak karena ya sudah dipajakin di depan, ya sudah dipajakin di depan, kan menjadi penambah penghasilan bruto. Sebaliknya iuran pensiun dan JHT sekarang tidak dipajakin, dipajakinya di belakang. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Jika ada yang masih ingin didiskusikan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Salam sehat, semoga bermanfaat ya. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.